Topik kali ini saya akan membagikan cara mengenai pembersihan bagian depan jaring di sini ya. Ini jaring depan yang ini tope ini menggunakan salah satu bagiannya menggunakan jaring di bagian depan supaya di depan ini terlihat natural. Jadi saat disisir ke atas itu terkesan naturalnya nyata. Hanya memang kita butuh untuk membersihkan bagian depan ini lebih sering karena bagian depan ini saat kita beraktivitas itu kena debu, kena kotoran, kena dan itu menimbulkan residu, meninggalkan residu di bagian ujung jaring yang membuat kesan naturalnya jadi tersamar ataupun berkurang. Maka dari itu untuk teman-teman yang menggunakan tope berjenis bagian depan jaring seperti ini disarankan untuk terus bisa menata rambut dengan maksimal, dengan di belakang, diberdiriin atau di mohak, itu harus tetap di maintain bagian depan ini, apalagi kalau teman-teman aktivitasnya sering gitu ya, misalkan berolahraga, sering di luar lapangan, ataupun kena debu, kena matahari, berkeringat, itu biasanya bagian depan ini harus sering ataupun lebih sering dibersihkan. Nah ini kalau yang contoh yang saya pakai ini, aku pakai sekitar sudah 10 hari kemarin ya. 10 hari yang lalu. Untuk bagian belakang sini karena sampai ke belakang ya, bagian atas sampai ke belakang ini masih kuat lemnya karena menggunakan lem double tape dan lem cair. Tapi untuk lem depan ini walaupun masih tidak terlalu banyak residu. Nih. Tidak terlalu banyak residu, tapi karena saya jarang keluar, jarang berkeringat, jarang olahraga, maksudnya jarang olahraga berat yang menimbulkan keringat ataupun keluar di lapangan yang berdebu, jadi tetap nggak terlalu kotor, tapi lemnya sudah mulai meleleh dan rasanya sudah mulai tidak begitu nyaman karena basah ya. Nah kalau dipegang begini dia agak basah, lengket. Maka itu di sesi ini saya akan mencontohkan atau memberikan tutorial bagaimana cara membersihkan bagian depan ini. Untuk itu bahan yang kita butuhkan adalah 1. Removal, 2. Kapas, dan 3. Ghost bone atau lem putih. 4. Kita menggunakan japit. Japit ataupun bisa pakai bando ya, seperti ini. Nah sekali ini aku akan menggunakan japit karena saya lebih terbiasa menggunakan japit. Juga menggunakan isolatif kertas. Isolatif kertas ini fungsinya nanti kita tarik, nanti kita potong-potong untuk membuat batas lem di depan supaya tidak terlalu jauh dari jaring. Oke, langkah pertama kita gunakan removal. Nah ini mungkin kalau ditarik masih kuat ya. Kalau misalkan masih terlalu kuat ataupun susah, daripada nanti rambutnya yang rontok, lepas, semprot pakai removal di bagian jaring. Nah hanya di tap-tap saja, nggak perlu digosok ya, di tap-tap, semprot, tap-tap-tap, semprot, tap-tap-tap, semprot, tap-tap-tap di bagian depan ini, tap-tap-tap, semprot, tap-tap-tap.
Nah, cairan ini akan berfungsi untuk melemahkan lem. Jadi saat kita tempel, kita semprot ya, terus kita tap begini, minyak itu akan bekerja, akan masuk meresap ke dalam pori-pori jaringnya dan masuk ke lem. Nah, setelah lem dia terkena minyak ini, dia akan licin dan akhirnya minyak ini jaringnya akan lebih mudah dilepas. Nah, tap ratakan ya, supaya nanti nariknya lebih mudah. Oke, setelah selesai di tap, sekarang kita tarik. Nah, terbuka ya. Nah, buka seluruh permukaan yang sampai sini. Nah, setelah itu jepit. Nah, setelah dijepit, ini kan terbuka ya. Nah, tuh lihat, setelah dibuka begini kelihatan banget kan residunya. Nih black line ya, terlihat jelas saat dibuka. Ini kotoran saat kita sudah beraktivitas. Kalau ini contohnya, ini aku 10 hari ini baru buka ya. Sekarang kapas. Nah, kapas kita ambil aja beberapa, dibagi ya. Untuk bagian ini, nah kita bersihkan, gosok saja tuh. Nah, gosok. Kalau misalkan ya ini tuh, kalau misalkan sulit ditempel-tempel begini, nanti dia kapasnya ini akan tertinggal di bagian lemnya. Setelah itu tinggal tarik-tarik begini. Nanti lemnya bisa ikut. Ya, ini memang prosesnya nggak bisa cepat ya, harus sabar. Gosok sampai bersih.
Kalau lemnya masih tersengat, bisa disemprot bagian kulit kepala ataupun disemprot di kapasnya ya. Semprot pakai removal dan gosok. Nah, ini lebih mudah kalau ada removal, semuanya jadi lebih mudah. Tuh, langsung hilang seketika lemnya. Nah, sedangkan untuk yang bagian atas prosesnya sama. Yang di bagian ini ya, jaringnya kita tempel-tempelkan, masih ada menyisakan lem juga kan dia. Nah, lemnya tempelin dengan kapas, nanti dia kapasnya akan meninggalkan sisa kapas. Nah, ini dibuat untuk narik lemnya. Nah, setelah ini ditarik-tarik begini aja. Nah, digulung-gulung begini. Gulung pakai jari. Gulung, nanti lemnya dia akan mengikuti kapasnya saat kita tarik. Dia jadi satu, nempel di kapas. Tuh. Nah, tarik-tarik aja, gulung-gulung bagian sisa kapasnya. Semakin Anda bisa membersihkan dengan bersih, nanti akan semakin bagus hasilnya saat kita reinstall kembali ke bagian forehead kita. Nih, di kulitnya masih ada beberapa kotoran, dan aku finishing aja dengan menggosoknya. Oke, bagian atas sudah cukup bersih. Bagian bawah sudah oke juga. Tinggal dikeringkan dengan kapas lagi, kapas baru ya. Fungsinya supaya removal yang tadi kita semprotkan bisa hilang. Karena kalau masih ada removalnya, kita lem, nanti lemnya tidak bisa bekerja dengan maksimal.
pegang aja. Kalau sudah selesai kita raba. Kalau sudah keset, tidak ada lem, oke, sudah bersih. Lem sudah hilang dari kulit kepala maupun di jaring. Sekarang kita gunakan selotip kertas. Ambil secukupnya. Dan kita potong. Kita potong jadi 6 bagian kecil-kecil. Nih. Tempel ke entah di meja atau di mana, supaya nanti kita ambilnya gampang. Nah, setelah kita dapat potongan kecil-kecil, contohnya seperti ini. Sekarang kita lepas penjepit untuk mengukur. Kita tutup. Nah, ini kita tempel di ujung, bagian paling ujung ya, di ujung jaring. Jangan terlalu keluar, jangan juga terlalu ke dalam, pas. Yang penting saat nanti, ya ini untuk patokan lemnya. Nah, oke. Terus kita tempel selotip sejajar dengan pas di ujung bagian ujung jaring. Ini sebagai pembatas. Ada beberapa cara sebenarnya. Bisa pakai spidol yang mungkin temporary, bisa dihapus, atau memakai double tape. Kalau saya sih lebih suka double tape karena tidak meninggalkan bekas. Tempel. Nah, sejajar ini.
Oke, setelah selotip sudah menempel ke semua bagian ujung jaring, kita bisa tarik kembali ke posisi awal tadi. Kita bisa cepit lagi. Oke, selanjutnya tahap pengeliman. Ini ya, lem putih. Nah, ini tempelkan di semua permukaan di atas isolasi. Setelah itu kita bisa ratakan menggunakan, ini contohnya kuas masker bisa, ataupun kalau kuas masker kan dari karet ya, lebih enak. Ataupun kalau teman-teman mau pakai alat yang lain, silahkan, senyamannya. Nah, kita ratakan. Nah, kalau kita ratakan, kalau sudah ada selotip begini, dia nanti akan rapi, lemnya tidak lari kemana-mana. Tapi memang harus sabar. Ratakan. Nah, lem ini saat ini kan putih ya, masih terlihat putih ya, putih banget ya, putih kental. Nah, lem ini akan ready atau siap untuk ditempel. Itu ditunggu sekitar 5 menit saat nanti warna putihnya ini menjadi bening. Biasanya membutuhkan waktu hanya 5 menit sih. Nah, seperti ini. Nah, untuk mempercepat proses pengeringan lem, bisa digunakan kipas yang dingin ya. Maksudnya kalau kipas kan bukan yang dingin, ataupun pakai hair dryer ini disetting kalau misalkan hair dryer yang panas ya dihindari, karena lem ini nggak bagus kena panas. Jadi kita pakai hair dryer. Kalau yang pakai ini kita bisa setting dingin. Ya, kita stop. Nah, putihnya hilang, jadi dia bening. Untuk mengecek ini sudah matang atau siap untuk ditempel atau belum, dipegang. Pegang saat dia lengket. Nah, ini lengket nih. Berarti dia sudah siap untuk ditempel. Untuk melakukan lem ini, pengaplikasian lem ini, itu bisa hanya 1 lapis ataupun diberi 2 lapis. Kalau 2 lapis otomatis dia bisa lebih kuat. Kalau 1 lapis pun enggak apa-apa, tapi resikonya ya dia menempelnya enggak sekuat yang 2 lapis.
Tuh, nah sekarang tinggal ini kalau satu lapis tinggal ditempel, tapi kalau dua lapis, nah, aku kasih contoh ya. Jadi tunggu kering, yang lapisan pertama tunggu 5 menit dia kering, terus dilem kembali, diulangi tahap yang pertama tadi. Setelah itu kita ratakan kembali. Ini opsional ya, bahkan ada kalau pengen lebih kuat lagi ya ditambahin lagi lapis ketiga, tapi saya nggak perlu ya. Yang penting saya kasih tutorialnya. Kalau teman-teman tinggal memilih mau bikin satu lapis, dua lapis, atau tiga lapis, itu bisa berpengaruh dengan kekuatan daya rekatnya. Kalau aktivitasnya nggak terlalu ekstrim, ataupun rambutnya juga nggak terlalu panjang bagian depannya, itu satu kali aja cukup. Tapi kalau yang ekstrim sering buat olahraga, futsal, sering berkeringat, kerja di outdoor, ya mungkin harus didouble. Sering pakai helm. Nah kalau yang dua lapis sudah, tinggal ini diambil. Solatip diambil. Nah dia hanya menyisakan lem. Ujung lem terlihat rapi karena kita sudah bikin pola tadi sebelumnya. Jadi saat kita tutup ini ujung jaring, dia nggak mungkin berlebih. Untuk mempercepat pengeringan, kita bisa gunakan tetap hair dryer yang dingin, jangan yang panas sekali lagi ya. Kalau panas, lemnya malah meleleh. Pakai kipas nggak apa-apa, bisa aja. Kipas biasa. Ini lapis kedua sudah selesai. Nah, untuk cek lagi, kita bisa cek pegang dengan tangan yang kering. Pakai jari yang kering ya. Nah, saat dia sudah menempel. Nah, ini sudah kering yang kedua. Kita cek pakai tangan dan dia sudah melekat. Setelah itu kita siap untuk tempelkan kembali tope kita. Ini pelan-pelan ya. Pegang ujung jaring, kita dorong ke depan. Nah, sudah.
kita gunakan sisir seperti ini untuk menekannya, supaya jaringnya bisa menempel dengan baik. Pakai tangan diusap begini juga nggak masalah. Sekarang kita semprot untuk merapikan. Kita semprot. Nah, saat menyisir jangan terlalu tekan di dalam ya, karena ini jaring dia lebih ringkih kekuatan lemnya. Pun sisir pakai ini, setelah pakai itu bisa pakai ini, tapi hati-hati ya, kalau nyisirnya masih belum bisa enteng begini, pegang bagian depan. Nah, sudah jadi, hairline-nya sudah kembali natural, residunya hilang, bisa dilihat. Sekarang torannya hilang dan siap beraktivitas kembali. Begitu ya, kalau teman-teman bisa mengikuti alurnya dari awal sampai terakhir untuk membersihkan bagian depan di forehead ini. Begitu, terima kasih. Jika channel ini bermanfaat buat teman-teman, tolong silahkan share ke teman-teman yang lain, klik subscribe, tolong like juga videonya jika kalian suka, dan klik juga tombol loncengnya supaya kalian nanti terus bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami, semua hal tentang toupee atau wig semi permanen pria. Begitu, terima kasih. Adios.